Halo sahabat Kompas TV, hari ini ada lagi 3 berita paling populer ala Kompas TV. Nah nanti di akhir kita juga akan ngasih pertanyaan. Buat yang tahu, jawabannya akan kita kasih hadiah. Pertanyaannya apa? Simak terus Top 3 Kompas TV. Berita pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang peninjauan kembali atau sidang PK Joko Chandra. Di sidang, jaksa meminta majelis hakim untuk tidak menerima PK dari Joko Chandra. Agenda sidang kali ini yaitu mendengarkan pendapat jaksa penuntut umum atas persidangan sebelumnya serta surat terbuka Joko Chandra yang disampaikan melalui kuasa hukumnya pekan lalu. Menurut jaksa, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris serta harus dihadiri langsung oleh pemohon. Namun nyatanya, Joko Chandra tidak pernah hadir dalam 4 kali persidangan. Joko yang selalu mangkir pun dinilai tidak menghormati persidangan dan tidak beritikat baik. Terkait permintaan Joko Chandra untuk menggelar sidang secara daring, jaksa menyebut tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Bahwa Hakim Ketua Majelis menanyakan pendapat tim jaksa penuntut umum mengenai permintaan dari tim kuasa hukum pemohon mengenai persidangan yang dilakukan secara online tersebut dan dijawab oleh tim jaksa penuntut umum sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan kuasa hukum dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri tanpa dihadiri terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung. 2. Tim jaksa penuntut umum meminta surat keterangan sakit yang asli atau resmi yang diajukan oleh tim kuasa hukum pemohon. 3. Tim jaksa penuntut umum menolak untuk dilaksanakan persidangan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh pemohon yang akan dilaksanakan secara daring atau online karena berdasarkan pasal 265 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat 1, pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya dan berdasarkan ketentuan dalam surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT yang melibatkan seorang polisi berpangkat komisaris besar terjadi di Jakarta Utara. Pihak yang terlibat pun saling melaporkan. Polres Jakarta Utara mendapat laporan KDRT dari ibu berinisial LS dan anaknya yang mengaku dianiaya seorang polisi yang juga suami sekaligus ayah pelapor. Tak lama kemudian, polisi yang dilaporkan balik melaporkan anak dan istrinya. Polres Jakarta Utara kini menunggu bukti termasuk hasil visum dari para pelapor sebelum menyelidiki kasus KDRT yang dilaporkan. Ya, jadi kami dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 25 Juli itu menerima 2 laporan polisi. Laporan polisi yang pertama itu dibuat oleh saudari atau ibu LF. Itu kami terima pada jam 01.30 waktu Indonesia bagian Barat, diterima di Polsek Kelapa Gading, di mana ibu LF ini menceritakan bahwa ada peristiwa pidana, diduga peristiwa pidana yakni penganiayaan ataupun KDRT yang dialami oleh putri dan keponakannya, termasuk juga ibu LF itu sendiri. Kemudian pada sekira jam 12.30 di Polres Metro Jakarta Utara kami juga menerima laporan dari saudara RW yang melaporkan adanya peristiwa pidana itu penganiayaan atau KDRT yang menjadi korban dari saudara RF itu sendiri, RW itu sendiri. Adik ipar dari Presiden Joko Widodo, Wahyu Purwanto, mundur dari pencalonan Bupati Gunung Kidul, Yogyakarta. Menurutnya, pengunduran dirinya ini tak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo. Pernyataan adik ipar Jokowi ini disampaikan saat menggelar pertemuan dengan sejumlah relawan. Kader Partai Nasdem Gunung Kidul ini mengaku mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Wahyu membantah pengunduran dirinya terkait dengan isu dinasti politik.
Kalau saya memang barangkali Pak Jokowi, Pak Surya Paloh memang melihat potensi saya yang tidak di politik barangkali. Ibaratnya beliau berdua ini kan sudah di dimensi yang lebih tinggi dibanding dimensi saya. Saya tidak bisa melihat sesuatu yang jauh di luar saya. Beliau berdua bisa melihat. Nah mungkin kemampuan saya, kompetensi saya itu sebetulnya adalah memang di sosial. Oleh sebab itu, saya mematuhi arahan beliau berdua sebagai tokoh yang sudah lebih senior, lebih berpengalaman seperti itu. Jadi sebetulnya kalau saya kemudian beralih dan berbelok dari politik ke sosial, itu sebetulnya bukan karena terkait dengan dinasti politik dan sebagainya, tidak. Saya yakin Pak Jokowi seorang demokrat sejati, mengapresiasi hak warganya yang ingin berpartisipasi di bidang politik. Oleh sebab itu beliau juga memberikan kebebasan kepada putranya, mantunya dan sebagainya sebagai warga yang memiliki hak politik. Itu tadi 3 berita paling populer hari ini ala Kompas TV. Tadi kita udah janjiin akan ada bagi-bagi hadiah buat kalian yang bisa jawab pertanyaan. Pertanyaannya, di tengah pandemi COVID-19 kayak gini, kalau kita keluar rumah di tengah keramaian, kita harus menggunakan... Nah, jawabannya langsung aja tulis di kolom komentar dengan format jawaban, nama akun Instagram kalian, dan juga hashtag giveaway Kompas TV. Jangan lupa akun Instagramnya harus banget aktif dan gak boleh digembok. Karena setiap hari Sabtu sore jam 4 kita akan undi, kemudian kita akan live langsung di YouTube Kompas TV dan video call dengan yang beruntung. Saya Cindy Permadi, pamit undur diri dulu. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa.